Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dulur-dulurku. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita berjumpa lagi teman-teman. Di video kali ini saya akan menyampaikan tentang perawatan untuk 3 ekor ikan yang ada di belakang saya ini. Kalau video sebelumnya saya menyampaikan pola perawatan untuk si waras dan juga untuk si mulya. Di video kali ini saya akan sampaikan kepada teman-teman terkait pola perawatan untuk ketiga pian ini. Jadi seperti biasanya perbedaan pola perawatan ini saya maksudkan untuk uji coba dengan pola perawatan yang berbeda akan menghasilkan output yang seperti apa. Itu yang saya maksudkan dari perbedaan di dalam melakukan pola perawatan ini. Kedua perkutut masih pian ini ya. Yang pertama itu saya kasih nama Waskita ya. Waskita ini mulai saya rawat tanggal 8 Juli 2021. Kemudian yang berikutnya ada si piye untung yang saya rawat pada mulai tanggal 15 Agustus 2021. Nah, untuk untung ini sebenarnya ada temennya yang sejak awal, lebih dulu dari untung sudah saya loloh, si Wage, yang tidak mau saya rawat, terbang dan tidak kembali lagi sampai hari ini teman-teman. Kemudian yang ketiga ada piye si Lure, ini belum lama, yaitu mulai tanggal 20 Oktober 2021 itu saya mulai merawatnya. Nah, terkait untuk si Wage tadi ya, piye yang terbang hilang ini sedikit saya singgung ya. Si Wage yang pernah saya rawat itu sebenarnya mulai saya rawat mulai dari lolohan yang masih kemedom itu ya, kalau dalam istilahnya masyarakat di tempat saya masih kemedom gitu. Nah, itu mulai saya rawat sebenarnya mulai tanggal 16 Agustus 2021 ya. Kemudian sempat sampai sakit, lumpuh kakinya ya. Ini kalau tidak salah ada 2 kali saya upload video tentang perkembangan si Wage ini ketika dalam kondisi lumpuh itu ya. Kemudian memang kalau setiap saya beri pakan ini kan untuk si untung ya, itu saya beri pakan dengan cara saya keluarkan dari sangkarnya, tapi di dalam ruangan ya teman-teman. Nah, setiap kali akan dimasukkan sangkar, kalau untuk si Wage ini seperti enggan masuk ke sangkar teman-teman. Jadi memang sudah mulai ada karakter yang berlainan dengan si untung. Kalau si untung sendiri ketika setelah dipakan terus kemudian sudah merasa kenyang, itu dia akan menghampiri sangkarnya dan masuk ke dalam sangkar gitu. Semacam nalurinya sudah terbangun untuk kembali ke sangkarnya gitu. Berbeda dengan si Wage yang terbang enggak kembali ini, memang kayaknya agak enggan gitu untuk kembali ke sangkar ini. Dan si Wage yang terbang hilang ini ya tanggal 23 Oktober kemarin ya 2021 terbang dan sampai saat ini tidak jelas nih, ini sudah menyatu dengan alam bebas. Jadi ada 3 yang akan saya beri pola perawatan yang berbeda dengan pola perawatannya si mulya maupun si waras, yaitu ada 3 pian. Yang pertama tadi Waskita, kemudian ada untung dan Lure nih. Kalau Waskita ini saya rawat kurang lebih 3 bulan tadi, dimana tanggal perawatannya saya sampaikan di awal tadi. Dan untuk Waskita ini di awal merawatnya itu belum bisa matuk dicepuk nih, karena didapatnya itu dari proses mulut di malam hari. Ini termasuk ibahan dari teman. Kemudian ada saran gitu, sempat dikasih saran untuk disatukan dengan perkutut yang dewasa supaya bisa mengenal cara makan di dalam cepuk gitu. Dan itu saya pernah gabung dengan si Bagas, perkutut saya yang cukup dewasa, dan akhirnya selang beberapa hari bisa
makan di cepuk, tidak bisa makan di cepuk pakan. Dan kalau untuk si untung ini kurang lebih 2 bulan perawatan, ya, mulai dari lolohan, ya, ketika itu masih bulu halus mulai numbuh, ya, ketika saya mulai merawat si untung ini. Dan si untung ini sebenarnya adalah rawatan dari teman saya sebelumnya, didapat dari alam, ngunduh itu istilahnya kalau di sini ya. Jadi perkutut yang bersarang di alam liar, kemudian diambil burungnya dan dirawat sebelumnya oleh teman saya, cuman karena tidak intensif dalam melakukan perawatan akhirnya diberikan kepada saya untuk kemudian saya rawat, dan alhamdulillah ini bisa sampai sekarang bisa terlihat, bisa kita pantau perkembangannya cukup bagus nih. Dan yang ketiga ini termasuk yang sangat baru ini. Belum lama saya rawat, yaitu si lurik ini kurang lebih 1 minggu perawatan dan masih nampak bulu halusnya. Si lurik ini sendiri didapat dari jaring, diperangkap dengan jaring, dan memang di awal sempat ada insiden katanya, yaitu karena jaringnya itu menggulung gitu loh, melilit badannya, ini hampir mati sebenarnya awalnya seperti itu, tapi alhamdulillah bisa diselamatkan dan sekarang bisa bersama saya, bisa saya rawat. Kemudian untuk pola perawatan yang akan saya terapkan untuk 3 pihian ini, yang pertama pakan. Mengenai pakan ini sama semua perkutut yang saya miliki, saya beri millet kiloan ya, tanpa ada pengolahan khusus ya, pokoknya langsung, yang penting saya cek memang bersih, saya langsung berikan. Kemudian yang kedua ngasinan itu adalah dengan asinan pasir yang ada di halaman rumah itu ya teman. Mengenai pola pemberian pakannya itu untuk waskita, lurik, dan si untung ini biasanya saya masukkan ke dalam sangkar kecil yang buat membawa burung untuk diajak jalan, untuk diajak bepergian nih. Itu saya masukkan ketika perkutut, saya jadikan satu, kemudian ditaruh di halaman, jadi langsung ngambil pasirnya secara langsung dari halaman, jadi matuk-matuk di halaman. Tetapi selain itu juga saya di dalam sangkar piyek 3 ekor ini standby selalu ada di dalam cepuk itu pasir yang untuk ngasin gitu ya. Saya maksudkan karena memang polanya untuk si waskita dan lurik ini pemberian pakannya yaitu pasang lepas, artinya ketika jam-jam tertentu yang sudah saya coba rutinkan pemberian pakannya, saya masukkan, saya tunggui, setelah saya rasa cukup makan dan minumnya saya ambil dan saya candelkan kembali. Nah, biar tidak nganggur di dalam sangkar ini, baik waskita, lurik maupun si untung ini standby di dalam sangkarnya, yaitu cepuk yang berisikan pasir nih, untuk dia ngasin di dalam sangkarnya. Dan kalau untuk si untung ini saya masih melanjutkan pola dari lolohan dia, yaitu ketika pemberian pakan berada di luar sangkar nih. Dan sampai sejauh ini kalau untuk si untung sendiri dia masih lebih suka diloloh gitu, walaupun sedikit-sedikit mulai belajar untuk matuk. Tapi karena dia masih suka untuk diloloh, saya tetap meloloh si untung ini. Dan ketiga pihian ini setiap paginya saya selalu berusaha untuk menjemurnya dengan cara saya gabungkan tadi di dalam sangkar kecil yang bisa ditenteng itu, sembari biar dia bisa ngasin di halaman. Nah, dengan adanya pola pemindahan dari sangkar dia ke sangkar yang dipakai, yang bisa ditenteng, karena alasnya tanpa penghalang, jadi langsung bisa matuk pasir di halaman secara langsung, mungkin akan ada efek nih, karena secara otomatis setiap hari dipegang. Jadi karena proses pemindahan sangkarnya ketiga piye ini otomatis kan setiap hari saya pegang. Teori yang pernah saya dengar dari beberapa teman-teman katanya jangan terlalu sering dipegang kan gitu. Tetapi kali ini tiga pian ini justru malah sering saya pegang, tetapi tidak saya manjakan, tidak hanya megangnya hanya dalam proses pemindahan sangkar saja. Nah, efeknya akan bagaimana tentunya nanti kita simak saja perkembangan tiga pian ini.
benarkah akan dia menjadi manja dan tidak bisa manggung los, atau mungkin justru malah akan ada reaksi yang berbeda gitu. Jadi teman-teman yang menyimak video kali ini, nanti saya berharap silahkan dipantau saja perkembangan demi perkembangan yang terjadi terhadap perkutut yang sedang saya beri pola perawatan ini. Oke teman-teman, itulah tadi yang bisa saya sampaikan terkait 3 pian ini, latar belakang perawatannya dan juga pola perawatan yang akan saya terapkan. Nantikan terus bagaimana perkembangan ketiga ikan ini dengan terus memantau channel saya, dan insya Allah kita akan berjumpa di video-video selanjutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.